Oke, kita baca soalnya ya. Putri suka menari. Setiap minggu ia mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Oke, adik Putri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian. Tetapi dia tidak suka menari. Oke, di sini ada kesamaan nih. Setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian. Adik Putri, adik Putri setiap minggu juga mengikuti kegiatan kesenian. Tetapi bedanya adik Putri tidak suka menari. Kalau putrinya menari. Simpulan yang tepat adalah Putri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu di pusat kebudayaan. Salah. Salahnya di mana? Di pusat kebudayaan. Di sini yang menjadi salah. Loh, kok bisa? Ya. Kalau putrinya, iya dia di pusat kebudayaan. Tapi adiknya nggak tahu di mana ya. Adik Putri setiap minggu mengikuti kegiatan kesenian, tetapi dia tidak disebutin di pusat kebudayaan. Oke ya, sip. Ini benar sih. Putri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian setiap minggu. Itunya betul, tapi di pusat kebudayaannya yang keliru. Putri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian di pusat kebudayaan. Ini lagi juga salah juga nih, di pusat kebudayaan. Nggak disebutin di pusat kebudayaan untuk yang adiknya. Ya, bisa jadi yang satu di pusat kebudayaan, yang satu di sekolahnya, kan bisa jadi juga ya. Putri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan setiap minggu. Enggak, justru adiknya itu enggak suka menari, jadi belajar menarinya salah dan pusat kebudayaannya juga salah. Oke. Yang D, Putri dan adiknya mengikuti kegiatan kesenian, bukan kesenian ya, kesenian ini ya, setiap minggu. Betul. Ini kenapa? Iya, setiap minggu Putri mengikuti kegiatan kesenian dan adiknya Putri setiap minggu juga mengikuti kegiatan kesenian. Dua-duanya mengikuti kegiatan kesenian, tapi tidak harus menari ya, karena yang satu suka menari, yang satu enggak. Oke. Dan tidak harus di pusat kebudayaan dua-duanya. Oke. Berarti betul yang D ya. Yang coba, Putri dan adiknya belajar menari di pusat kebudayaan. Enggak juga ya. Ini belajar menarinya salah, pusat kebudayaannya juga salah. Oke. Sip, cakep. Itu dia, itu cara menganalisis jawaban. Oke. See you. Dadah. Oke, halo kawan-kawan ya. Kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Oke ya. Oke, kalian baru tambah nih. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan, gitu kan ya. Siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, maka simpulannya adalah jadi gini, bisa kita anggap ini jikanya di sini ya. Jika hari Minggu, maka kegiatan ekstrakurikuler diadakan di luar ruangan. Misalnya nih kita anggap sebagai P misalnya, gitu ya. Ini Q. Ada pesawat lewat. Oke, jika kegiatan mana tuh ya? Jika kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan, berarti ini apa? Q. Niki ya kan ya, Niki. Sorry barusan ada pesawat lewat ya. Oke, jadi agak keganggu, tapi aman kan? Aman. Oke. Siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Ini R misalnya. Sip. Oke, jadi kalimatnya yang atas tuh jikanya di setelahnya ya. Tapi kalau kita rubah boleh nggak apa-apa jadi P maka Q. Jika diadakan pada hari Minggu, berarti kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. P maka Q. Yang berikutnya, jika kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan, tekan Q tuh. Q, gitu kan? Maka R. Oke, sip. Ini ada penaikan kesimpulan, namanya silogisme. P Q Q R, maka simpulannya lah P maka R. Seperti ini bisa. P maka R itu berarti apa? P-nya itu mah? Ya, jika diadakan pada hari Minggu, maka R, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Oke ya, sip. Itu kesimpulannya. Atau bisa juga di apa namanya? Di kontraposisikan, jadi negasi P maka negasi P. Negasi R. Ini di kontraposisi negasi R maka negasi P.
Gitu bisa juga gitu ya. Sob, kita lihat di pilihan yang tepat yang mana. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, maka siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Oke. Jika kegiatan tidak diadakan hari Minggu, berarti ini tuh sama dengan P ya. Ini tuh negasi P. Maka siswa tidak mengenakan mengenakan pakaian dinas lapangan. Apa tadi ini? R, negasi R. Berarti P, maka negasi R. Ada nggak kesimpulan gini? Nggak ada ya. Yang B coba. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, berarti apa itu? Negasi P ya. Bukan, negasi R. Negasi R. Oke, negasi R seperti ini. Kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Oke. Ini berarti apa? Oke. Ini berarti negasi P. Sip. Karena P itu diadakan pada hari Minggu, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Oke, berarti negasi R maka negasi P. Oke, lihat. Yang ini negasi R maka negasi P katanya. Oh, sama. Ini sama kan? Oke, sip. Berarti ini sesuai nih, penarik kesimpulannya sesuai dengan modus silogisme ini. Cuman ini tadinya P maka R, kita kontraposisikan menjadi negasi R maka negasi P. Jadi dibalik terus kasih negasi. Sip, itu dia. Inilah kesimpulannya. Oke, sip, cakep. Yang lain bisa dicek sendiri. Oke, sip. Dadah. Semangat kawan. Oke kawan, menjelang semester 2, Dino berencana ikut ekstrakurikuler di sekolah. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, jika dia ikut sepak bola, dia akan membeli sepatu bola. Iya tuh ya, masa ikut sepak bola belinya sepatu kuda ya. Oke. Lihat, jika ia mengikuti ekstrakurikuler paskibra, dia akan belinya sepatu pantofel. Tahu ya sepatu pantofel ya. Saat semester 2 ternyata Dino tidak membeli sepatu bola ataupun tidak membeli sepatu pantofel. Maka simpulan yang tepat adalah sebenarnya sih ini sederhana ya. Jadi karena dia tidak beli sepatu bola ataupun pantofel, sebenarnya dia tidak ikut paskibra ataupun tidak ikut sepak bola. Ya itu aja. Jadi jawab yang mana? Yang D ya. Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola ataupun paskibra. Ini jawabannya. Nah, cuman kalau pakai lambang jadi gimana? Dia jika ikut sepak bola, maka dia beli sepatu bola P maka Q. Gitu. Atau kalau dia ikut paskibra, gitu ya, dia ikut paskibra, berarti bukan P ya, R misalnya, maka dia pakai sepatu pantofel Q, S misalnya. Dia beli sepatu pantofel. Ternyata dia tidak beli sepatu bola tuh. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia negasi P, yaitu dia tidak ikut ekstrakurikuler bola. Ini juga sama. Ternyata dia tidak beli sepatu pantofel. Berarti artinya dia tidak ikut paskibra. S R gitu ya. Sip, berarti itu dia negasi P atau negasi R. Berarti dia tidak ikut sepatu bola, tidak ikut ekstrakurikuler bola atau tidak ikut paskibra. Sip, ini dia. Cakep. Oke, ngerti ya? Sip, dadah. Semangat kawan. Oke, lanjut kawan. Beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Berarti gini, beberapa toko elektronik misalnya P, tidak ramai di hari libur misalnya Q. Gitu ya, kita ambil berarti, atau negasi Q boleh lah, negasi Q karena ada kata-kata tidaknya. Berarti P maka negasi Q. Seperti itu gitu ya. Semua toko yang memberi diskon ya, semua toko yang memberi
diskon rame pada hari libur. Rame pada hari libur itu berarti key, ya kan ya. Oke, berarti ini key. Oke, misalnya ini R, toko yang memberi diskon itu R. Nah, misalnya ini ya, ini R. Rame pada hari libur berarti key. Nah, berarti ini R maka key. Oke, sip. Nah, ini bisa dirubah nanti ya. Ini kita tulis lagi. Nah, di kesimpulannya apa? Gitu ya. Yang tetap P maka negasi key. Nah, ini akan ekuivalen dengan apanya? Dengan kontraposisinya, yaitu dia akan ekuivalen dengan apa? Negasi Q. Gitu kan? Maka negasi R. Oke. Sip. Berarti kalau dari kesimpulan ini udah sama-sama negasi Q, berarti kesimpulannya P maka negasi R. Nah, P itu apa tadi? Beberapa toko elektronik. Negasi R. Nah, R itu tadi apa? Memberi diskon. Berarti tidak memberi diskon. Berarti beberapa toko elektronik tidak memberi diskon. Nah, gitu kawan. Ini berarti kesimpulannya P itu beberapa toko elektronik, gitu kan ya. Nah, beberapa toko elektronik, gitu ya. Negasi R. R itu tadi memberi diskon. Berarti ini tidak memberi diskon. Nah, tidak memberi diskon. Oke, sip. Nah, kalau begitu ya, berarti ini kesimpulannya. Oke, ada nggak? Beberapa toko elektronik tidak. Oh, ini dia. Cakep. Mengerti ya? Sip. See you. Dadah. Semangat kawan. Maju terus. Pantang mundur. Oke, kita baca ya. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Berarti misalnya nih, kita anggap ini sebagai P. Nah, tidak ada hutan lindung, ya. Nah, ini P. Mengalami kebakaran di Pulau A, berarti Q. Nah, misalnya gitu ya. P maka Q. Oke, pernyataan yang kedua, beberapa hutan lindung. Nah, beberapa hutan lindung. Oke, berarti ini apa nih? Ini berarti negasi P ya. Nah, negasi P. Nah, tidak ada hutan lindung adalah P. Berarti lawannya beberapa hutan lindung adalah negasi P. Sip. Terus di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, ini berarti R. Sip. Berarti kalau kita bikin simpulan, apa nih simpulannya? Berarti P maka Q. Yang kalimat pertama, kalimat kedua negasi P. Nah, gitu kan ya. Maka R. Sip. Oke. Ini nanti kesimpulannya apa? Nah, sedangkan yang atas itu kita bisa rubah dalam bentuk kontraposisinya. Kontraposisi itu dibalik terus kasih negasi. Berarti gini, negasi Q maka negasi P. Kenapa dibikin seperti ini? Biar sini negasi P. Nah, sini maka R. Nah, jadi sama ya. Jadi ini bisa nanti berupa silogisme. Oke, sehingga ini hilang, tinggal negasi Q maka R. Nah, gitu ya. Negasi Q maka R itu apa? Negasi Q. Nah, berarti negasi Q itu adalah betul. Negasi Q itu apa nih? Mengalami kebakaran di Pulau A. Berarti negasi Q tidak ada mana. Bentar. Oke, berarti kita rubah dalam bentuk kalimat nih. Negasi Q maka R. Negasi itu berarti kalau Q-nya mengalami kebakaran, berarti tidak mengalami kebakaran. Nah, tidak mengalami kebakaran. Kebakaran, gitu kan ya. R-nya apa tadi? Adalah kawasan wisata. Nah, kawasan wisata. Gitu ya. Atau mudahnya tidak ada kawasan wisata. Nah, gitu ya.
yang mengalami kebakaran, gitu ya. Ini juga bisa dirubah ini ke kontraposisinya juga tuh. Negasi R maka Ki. Negasi R itu apa? Betul. Ini kan kawasan wisata, berarti tidak ada kawasan wisata, ya kan? Ki-nya apa? Ki-nya adalah mengalami kebakaran. Nah, gitu ya. Sama aja. Jadi tidak ada kawasan wisata mengalami kebakaran. Mengalami kebakaran. Sip. Jadi secara lambang boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kalimatnya juga boleh seperti ini, boleh seperti ini. Tergantung yang ada di mana. Yang ada apa gitu ya. Ternyata. Sip. Tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Tidak ada kawasan wisata mengalami kebakaran. Oke. Sip. See you. Dadah. Yang lain dicek sendiri deh. Oke. Mantap. Dadah.